Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulaikan ibadah kita sore hari ini. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang hari ini kami boleh lalui dengan baik, semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan saat sore hari ini Tuhan, kami akan masuk hadirat-Mu, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Mari memberkati kami semua. Sehingga Tuhan lewat hadirat-Mu kami boleh dipulihkan. Lewat hadirat-Mu kami boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kekudusan-Mu melingkupi kami sore hari ini. Dalam nama Yesus, dari awal pria sampai selesai keseluruhan beracara. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian ini bagi Yesus Kristus. Allah yang kudus Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau ya Aba ya Bapa. Kudus, kudus.
sebab hanya melalui kekudusan-Mu Tuhan kami boleh melihat Engkau. Kiara laba shikara laba kara laba shikara laba. Mari kita satu dalam doa sebelum kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita diberkati firman Tuhan, biarlah hati saudara dan saya hari ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini adalah sore berkat buat saudara. Sore hari ini adalah sore kepastian buat saudara. Sore hari ini adalah sore mukjizat bagi saudara dan saya. Mari kita satu dalam doa. Biarlah firman Tuhan sore hari ini memberkati kita semua. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat sore hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami sudah bersorak bagi-Mu, dan kami percaya pujian penyembahan kami sore hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu.
dimanapun hamba-Mu berada, dimanapun saudara-saudara kami berada, yang mereka menyaksikan ibadah online saat sore hari ini, di dalam nama Yesus Kristus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, urapi setiap hati yang mendengarkan, setiap hati yang melihat. Kami percaya Tuhan mengurapi mereka semuanya, sehingga firman Tuhan sore hari ini tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh mendapatkan kekuatan bagi setiap umat-Mu yang ada, Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan luar biasa. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Sore hari ini adalah sore mujizat bagi saudara dan saya. Sore hari ini adalah sore yang luar biasa bagi saudara dan saya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Nah, saudara, sore hari ini saya akan menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa cara pandang Tuhan dengan cara pandang manusia itu sangat jauh berbeda. Ya, cara pandang saudara dengan cara pandang Tuhan itu sangat jauh berbeda, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, bahwa cara pandang Tuhan dengan cara pandang manusia itu antara bumi dan langit. Sangat jauh berbeda sekali. Ya. Nah, di dalam Yohanes 8 ayat ke-15, kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Nah, saudara Tuhan, bahwa kita memiliki cara pandang yang berbeda, kita memiliki cara ukuran yang berbeda. Tetapi saya mau katakan bahwa manusia mengukur manusia itu dengan keadaan yang dilihatnya. Dengan kata lain begini, kita mengukur seseorang bahwa orang tersebut bahagia karena dia memiliki segala sesuatu. Kita mengukur segala sesuatu dalam kehidupan orang tersebut bahwa orang tersebut itu bahagia karena dia memiliki segalanya. Kita mengukur seseorang bahwa seseorang tersebut itu bahagia karena dia memiliki rumah yang mewah, dia memiliki mobil yang mewah, dia memiliki jabatan yang bagus, dia memiliki kedudukan yang bagus, bahkan dia punya nama yang terbaik, bahkan dia punya terkenal nama mereka di dunia ini. Itu adalah cara pandang manusia. Itu adalah ukuran manusia yang dipakai kepada manusia. Tetapi Tuhan memiliki cara pandang yang berbeda. Tuhan memiliki ukuran yang berbeda kepada manusia yang diciptakannya, termasuk saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita memiliki cara pandang yang berbeda. Dalam segi kita memandang segala sesuatunya, kita memiliki cara pandang yang berbeda. Tetapi saya mau sampaikan bahwa Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, bahwa Tuhan punya cara pandang yang berbeda. Tetapi cara pandang Tuhan yang berbeda itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ketika pada waktu anak yang terhilang, di mana dia memboroskan harta kekayaan daripada papanya, dia meminta warisan, dan setelah itu dia keluar daripada papanya, dan setelah itu dia menghambur-hamburkan uang, dan dia pergi kepada pelacur-pelacur, dia berpesta foya, dia berpesta pora, dia pergi kepada pelacur-pelacur, dan saat itu setelah habis uangnya, dia kembali kepada bapaknya. Nah, saudaranya dia berkata di dalam Lukas 15 ayat ke-30, berkata demikian, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Pandangan saudara yang menghamburkan uang ini, yang menghamburkan harta daripada orang tuanya, saudaranya, dia berkata bahwa, Bapak, anakmu itu sudah menghambur-hamburkan uang. Dia sudah pergi kepada pelacur-pelacur berpesta pora, menghabiskan harta kekayaan yang papa beri. Tidak layak papa memberikan lagi lembu tambun dan menyembelih untuk dia. Tidak layak lagi. Tetapi cara pandang bapaknya sangat berbeda. Kadang-kala ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Cara pandang manusia dengan cara pandang Tuhan itu sangat berbeda. Ukuran manusia yang diukurkan kepada manusia, mungkin orang yang ada di sekitar kita, itu sangat berbeda. Ukuran Tuhan yang dipakai kepada manusia itu sangat berbeda. Kadang-kala kita mengukur seseorang dalam kehidupan kita, kita memandang kehidupan orang dalam kehidupan kita itu sangat berbeda. Suatu contoh,
Kalau orang mengalami kecelakaan, atau mungkin kita mengalami kecelakaan, atau mungkin kita mengalami musibah, mungkin usaha kita turun, omset kita turun, dan orang yang ada di sekitar kita, yang notabene tidak suka dengan kita, dia akan berkata begini, itu dosa apa lagi? Karena dia sudah berbuat dosa, maka dia bangkrut. Dia berbuat dosa apa lagi? Karena dia berbuat dosa, maka dia sakit penyakit yang ada dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali ini terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi yang mengalami musibah ini adalah hamba Tuhan. Apalagi yang mengalami musibah ini adalah rekan sekerja pelayanan. Ketika dia mengalami musibah, seringkali kita menghakimi. Dosa apa lagi dia? Sampai dia mengalami musibah seperti itu. Dosa apa lagi dia sehingga dia mengalami sakit penyakit seperti itu. Nah, ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi cara pandang Tuhan itu sangat berbeda. Tuhan izinkan masalah terjadi. Tuhan izinkan mungkin anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu mengalami kemerosotan secara materi, secara usaha dia merosot. Tuhan izinkan supaya dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-28, 26 sampai 28, ada satu kisah di mana ada suami istri. Dia adalah seorang petani. Sore hari tiba pada waktunya pulang, tiba-tiba hujan deras. Dan ketika itu dia pulang, dan dia tidak membawa payung, tidak membawa mantel. Akhirnya dia mengambil daun pisang. Dan akhirnya satu daun pisang dipakai untuk berdua. Saudara Tuhan. Nah, ketika itu dia berjalan untuk pulang ke rumahnya. Dia berjalan di pinggir jalan raya, menyisiri jalan tersebut sambil kena hujan, Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba dia berpapasan dengan sepeda motor. Dan sepeda motor itu adalah suami istri yang menaikinya. Tiba-tiba seorang petani suami istri ini yang berjalan kaki, dia ngobrol dengan istrinya. Suaminya ngobrol dengan istrinya, berkata, Bu, coba seandainya kalau kita punya motor ya, pasti kita cepat pulang, pasti kita cepat sampai di rumah. Betapa bahagianya itu yang punya motor ya, sehingga dia cepat sampai di rumah, ketemu dengan anak-anak yang ada. Terus berjalan, saudara. Tiba-tiba sepeda motor ini yang dinaiki oleh suami istri ini, mereka bercakap-cakap di atas motor. Dia berjumpa dengan mobil open. Dan di dalam mobil open tersebut ada suami istri juga. Dan setelah itu, yang ada di sepeda motor ini bercakap-cakap, Mama, betapa bahagianya orang yang punya mobil open itu ya. Sehingga dia tidak kena hujan, dia tidak kena angin, sehingga dia tidak masuk angin. Tidak seperti kita ini masih kena angin, masih kena hujan. Mobil open itu sudah tidak kena angin dan tidak kena hujan, sehingga dia nyaman sampai di rumah dan tidak basah-basah. Terus berjalan, dan tiba-tiba mobil open tersebut dia berjumpa dengan mobil mewah. Dan ternyata di dalam mobil mewah itu hanya seorang bapak. Dan ketika itu suami istri yang ada dalam mobil open, dia berkata, Mah, coba sayang, kamu lihat yang punya mobil mewah itu. Betapa bahagianya dia punya mobil mewah. Dia bisa mendengarkan musik, ada AC-nya lagi, dingin dan tidak kepanasan. Bahkan suaranya pun bagus, halus, injak lubang pun tidak terasa. Betapa bahagianya orang tersebut. Akhirnya terus berjalan, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Dan yang punya mobil mewah tersebut, dia ketemu dengan petani, dua orang tersebut, yaitu suami istri. Seorang yang mengendari mobil mewah, dalam hatinya, betapa bahagianya orang petani ini, suami istri. Sekalipun dia hanya pakai payung daun pisang, dan dia dihempas dengan hujan yang begitu lebat, betapa bahagianya dia bisa bergandengan tangan, dia bisa bersama-sama untuk meraih rezeki, bisa bekerja sama suami istri yang ada, bisa bergandengan tangan. Betapa bahagianya rumah tangganya. Tidak seperti saya ini memiliki segalanya, memiliki mobil mewah, rumah bagus, bahkan kekayaan yang ada, tetapi saya tidak ada waktu dengan istri saya.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa manusia mengukur dengan keadaan yang ada dalam kehidupan kita ini adalah keadaan duniawi, materi yang ada. Kita seringkali mengukur kebahagiaan manusia itu dengan harta yang mereka miliki. Kadang-kala orang mengukur kebahagiaan seseorang itu dengan kekayaan materi, jasmani yang ia miliki, apa yang dia pakai, jam tangan apa yang ia pakai, kacamata mereknya apa yang ia pakai, bahkan mungkin jaket atau jas berapa harganya yang ia pakai. Seringkali manusia mengukur kebahagiaan kepada manusia yang lainnya itu diukur dengan harta kekayaan yang ia miliki. Tetapi beda dengan Kristus, beda dengan Yesus, bahwa Yesus mengukur manusia bukan dengan harta kekayaan yang ia miliki. Bahwa Yesus mengukur manusia, bahkan memandang manusia bukan dengan apa yang ia pakai. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus patut mengucap syukur. Kenapa? Bahwa Tuhan melayakkan Bapak Ibu Saudara dan saya karena cara pandang Tuhan sendiri. Kalau kita di cara pandang manusia, kita nggak layak. Kita ini siapa? Kita akan buka kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 1 ayat ke-26 dan 2-28. Firman Tuhan berkata demikian. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 28. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Bapak Ibu Saudara, ayat ke-26 ini sangat luar biasa. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu dipanggil. Ya, keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Kita flashback kembali di beberapa puluh tahun yang lalu. Ketika saudara dipanggil untuk menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, ketika saudara dipanggil untuk menjadi orang yang berharga di hadapan Tuhan, keadaan saudara bagaimana? Mungkin saudara pada saat itu keadaan saudara sedang mengalami broken home. Mungkin keadaan saudara pada saat itu saudara mengalami yang namanya pesta pora, mabukan, judi, segala macam yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan melayakkan saudara. Sama yang seperti saya alami. Ketika Tuhan panggil saya tidak keadaan baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan melayakkan saya, bukan keadaan saya baik-baik saja. Saya peminum keras, saya perokok keras, saya penjudi, Bapak Ibu Saudara, dan saya melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan saya, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Kalau cara manusia, aku nggak layak. Kalau manusia memandang saya bahwa saya nggak layak untuk melayani Tuhan. Kalau manusia memandang kehidupan kita mungkin nggak layak. Seharusnya bukan kita yang melayani. Karena kita ini siapa? Tetapi karena cara pandang Tuhan itu berbeda. Kalau manusia melihat kebahagiaan orang lain karena kekayaannya, tetapi Tuhan berbeda dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan berkata sudah sangat jelas, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena ia adalah empunya kerajaan. Ingat baik-baik. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena ia adalah empunya kerajaan. Kalau terjemahan sehari-hari, berbahagialah orang yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, yang tidak berdaya di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-27 daripada 1 Korintus 1 ayat ke-27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kalau terjemahan sehari-hari begini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 27 1 Korintus 1. Sebab memang Allah sengaja memilih yang dianggap bodoh oleh dunia ini.
Ini cara pandang Tuhan. Kalau manusia, mungkin organisasi memilih hamba Tuhan, memilih seseorang, pasti orang yang pintar, pasti orang yang jenius. Memang seharusnya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi berbeda keadaan dengan firman Tuhan. Cara pandang manusia dengan cara pandang Tuhan itu sangat jauh berbeda. Kalau manusia mencari seseorang, mencari pekerja, adalah orang yang pintar, orang yang jago, orang yang jenius, orang yang memiliki IQ-nya yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan berkata sudah sangat berbeda. Ayat ke-27, sebab memang Allah sengaja memilih yang dianggap bodoh oleh dunia ini. Kadangkala ini seringkali terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Seringkali pernah terjadi dalam kehidupan saya. Jika Bapak Ibu Saudara dianggap saudara bodoh oleh orang lain, kadangkala kita dianggap bodoh oleh orang yang ada di sekitar kita. Kadangkala kita dianggap bodoh karena kita nggak bisa melakukan apa yang mereka mau. Tetapi saya mau sampaikan firman Tuhan, sebab memang Allah sengaja memilih yang dianggap bodoh oleh dunia ini, supaya orang-orang pandai menjadi malu. Jadi Bapak Ibu Saudara, tenang-tenang saja. Kalau ada orang yang berkata bahwa kamu bodoh, kamu tidak berhasil, saya mau katakan, ketika saudara hidup di dalam Tuhan, saudara bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, saya mau sampaikan, saudara yang bodoh bisa diubah menjadi orang yang luar biasa. Yang setuju, amin. Saudara yang tidak punya apa-apa, Tuhan bisa ubah saudara menjadi orang yang punya segalanya. Karena adalah Yesus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Dan Allah memilih juga orang yang dianggap lemah oleh dunia ini, supaya orang-orang yang gagah perkasa menjadi malu. Seringkali kita dianggap remeh. Seringkali kita dianggap kamu gak punya apa-apa. Kamu gak punya jabatan, kamu gak punya titel, kamu gak punya berpengalaman. Tetapi saya mau sampaikan, ketika saudara dan saya hidup di dalam Kristus, semuanya itu akan menjadi mungkin dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, ini pernah saya alami. Saya dianggap bodoh, saya dianggap remeh, saya dianggap bahwa kamu gak berguna, bahwa kamu anak yang tidak berguna, bahwa kamu orang yang tidak berguna, bahwa kamu manusia yang tidak berguna. Tetapi saya mau sampaikan, ketika saya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan bisa ubahkan segala sesuatunya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ke-28. Allah memilih yang dianggap rendah, hina, dan malah yang dianggap tidak berarti oleh dunia ini, supaya Allah menghancurkan yang dianggap penting oleh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari hari-hari ini jangan pernah takut. Kalau ada orang yang memandang saudara rendah, kalau ada orang-orang yang memandang saudara remeh, kalau ada orang-orang yang memandang saudara bodoh, saya mau katakan, Tuhan memilih orang bodoh untuk memalukan orang-orang yang berhikmat di dalam dunia ini. Sudah sangat jelas Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saudara, mari firman Tuhan hari ini datang kepada kita semua. Kalau orang lain memandang saudara berbeda, kalau orang lain memandang saudara jelek, orang lain memandang saudara tidak berguna, orang lain memandang saudara tidak akan pernah berhasil, orang lain memandang saudara bahwa saudara tidak akan naik menjadi kepala dan bukan ekor. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus Kristus yang saudara sembah, yang saya sembah, Dia memiliki cara pandang yang berbeda. Amin saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Lukas 19 ayat yang ketiga sampai ayat ke-7. Ini tentang Sakius. Saya akan bacakan kepada firman Tuhan. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia
melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Ini adalah kisah Sakius, seorang pemungut cukai. Ketika dia rindu melihat Yesus, dia berlari-lari, dia memanjat pohon supaya dia bisa melihat Yesus karena badannya pendek. Dan saat itu ketika dia melihat Yesus, Yesus melihat Sakius, dia berkata bahwa, "Sakius, turunlah. Aku hendak akan ke rumahmu dan aku akan menumpang ke rumahmu." Tetapi ketika Yesus berada di rumah Sakius, dia makan bersama-sama dengan Sakius. Orang lain dia di sana bersungut-sungut, orang lain di sana iri hati. Bahkan dia berkata, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Orang lain melihat bahwa Sakius adalah orang berdosa, tetapi Yesus memandang Sakius orang yang berharga di hadapan Tuhan. Saudara, kadangkala ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kadangkala orang melihat bahwa diri kita ini berdosa, diri kita ini tidak berguna. Tetapi cara pandang Yesus dalam kehidupan saudara, bahwa saudara adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Sama ketika Yesus memandang Sakius, maka Yesus juga pun memandang Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa kita adalah orang yang berharga, yang berhak menerima kunci kerajaan surga ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali ini terjadi dalam kehidupan kita. Ketika hidup kita ada sesuatu hal yang baik, ketika hidup kita mulai diangkat Tuhan menjadi sesuatu hal yang luar biasa, kadangkala ada orang yang iri, ada orang yang bersungut-sungut. Kenapa dia harus diberkati? Kenapa bukan saya? Kenapa dia yang harus menerima kuasa mujizat? Kenapa bukan saya? Nah, ini seringkali terjadi, sama yang dialami oleh Sakius pada saat hari itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari saya mau menyampaikan pesan hari ini. Cara pandang Tuhan berbeda. Cara Tuhan menjawab doa saudara berbeda. Cara kerja Tuhan dalam kehidupan saudara berbeda. Cara Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan saudara berbeda. Cara menerima saudara dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan, cara Tuhan menerima kehidupan saudara dan saya itu sangat berbeda. Cara dunia menerima kehidupan kita sangat berbeda. Bahkan cara gereja pun menerima kita kadangkala sangat berbeda. Tetapi cara Tuhan menerima kehidupan saudara dan saya itu sangat luar biasa. Kadangkala manusia jatuh bangun lagi, bangkit bangun lagi. Dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan Tuhan tetap mau mengampuni. Dan Tuhan tetap mau mengasihi. Mari hari-hari ini, biarlah kehidupan Bapak Ibu Saudara dipilih Tuhan. Saya mau katakan, seperti dalam 1 Korintus tadi, bahwa ingat saudara-saudara, bagaimana keadaan ketika kita dipanggil. Ingat saudara-saudara, bagaimana keadaan saudara ketika kita belum diberkati. Ingat saudara-saudara, bagaimana keadaan kita ketika kita belum berkelimpahan. Ingat Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memiliki segala sesuatu, siapakah diri kita? Jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah lupakan Yesus. Ingat Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita nggak layak, tetapi Tuhan Yesus melayakkan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena saudara dan saya adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan bawa dalam doa buat Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi tekanan saudara? Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa doa orang benar bila yakin dan percaya besar kuasanya. Dan doa tidak bisa dibatasi oleh waktu dan jarak. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini.
Hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami percaya Tuhan program ibadah online LOB Ministry ini biarlah menjadi saluran berkat buat banyak orang. Hamba berdoa dalam nama Yesus setiap permasalahan umat-Mu yang menyaksikan program ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, permasalahan keluarga, permasalahan rumah tangga, permasalahan ekonomi, permasalahan usaha, permasalahan jabatan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, permasalahan mendidik anak, permasalahan studi anak-anak yang ada. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang memiliki segala sesuatu cara untuk menyelesaikan setiap masalah kami. Dan hamba berdoa saat hari ini buat pemerintahan bangsa Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, para menteri, bahkan kabinet, Kapolri, Panglima TNI, bahkan gubernur, wali kota, bupati, camat, RT, RW, bahkan lurah desa, sampai ke pelosok daerah, dari Sabang sampai Merauke. Hamba melepaskan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub atas bangsa Indonesia. Hamba berdoa Tuhan buat setiap pasien COVID-19, Tuhan Engkau memberkati, melepaskan kesehatan bagi mereka, melepaskan kesembuhan bagi mereka. Bahkan kami berdoa Tuhan buat dinas kesehatan yang ada, dokter, para medis yang ada. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya. Dan hamba mau mengakhiri Tuhan ibadah saat hari ini. Hamba selesai untuk menyampaikan isi hatimu, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus tidak pernah selesai untuk memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah hamba melepaskan berkat bagi setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini. Biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan, bersama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Sampai jumpa di ibadah-ibadah online berikutnya, di program ibadah online LOB Ministry yang akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan berbagai interdenominasi. Ada dari gereja GBI, ada dari gereja Protestan, ada dari gereja GPDI, bahkan ada dari gereja banyak lagi, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya bahwa lewat program ini saudara akan semakin banyak kenal hamba-hamba Tuhan, saudara akan lebih banyak mengenal kuasanya, saudara akan lebih banyak lagi mengenal mujizat Tuhan, dan terlebih hati Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.